Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Ciroas. Berikut adalah video pembelajaran kelas rangkap untuk kelas 5 dengan tema organ gerak pada hewan dan manusia. Untuk kelas 3, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anak? Hari ini semua kelas 5 dan kelas 3. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kelas 5 siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, semua masuk ya. Untuk kelas 3, semua hadir? Alhamdulillah, semua hadir ya. Untuk kelas 5, kita akan memulai pembelajaran. Persiapkan ya, perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan tentang apa? Tentang organ gerak hewan dan manusia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ide pokok atau alat gerak hewan dan manusia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia. Untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, langsung saja ke materi kita hari ini. Untuk kelas 5, perhatikan teks yang ada di papan tulis. Perhatikan, di sini ada teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Kalian baca terlebih dahulu apa saja di sini alat gerak manusia dan hewan. Setelah kalian baca, kalian amati ya, amati gambar yang ada di samping. Ya, ada apa di sini? Di sini ada alat gerak manusia, ya. Ada alat gerak manusia di sini. Contohnya apa di sini? Organ geraknya ada tulang, ya. Tulang itu merupakan organ gerak pasif, ya. Apalagi di sini ada otot tidak? Ya, ada otot. Otot itu merupakan organ gerak aktif, ya. Setelah kalian mengamati gambar organ gerak pada manusia, kalian bisa menyebutkan apa saja alat gerak yang ada pada organ manusia. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, apa saja alat gerak pada manusia? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, pintar sekali ya. Alat gerak pada manusia itu apa tadi? Tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Satu lagi tadi apa? Alat geraknya? Oh iya, pinter. Otot. Otot itu merupakan apa? Organ yang pasif, yang aktif, ya. Organ gerak aktif itu otot. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak pada hewan. Di sini ada apa? Ada apa di sini? Ya, ada apa? Ikan. Di sini ada apa saja alat geraknya? Di sini ada tengkorak, ada tulang belakang, ada sirip, ada ekor. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja di sini fungsinya apa saja? Ya, ada sirip, ada tulang juga, ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa tulang merupakan organ gerak pasif, ya. Sirip di sini fungsinya untuk apa? Untuk berenang. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan apa saja alat gerak pada hewan ikan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, bagus. Ya, di situ ada
tulang belakang, ada sirip ekor. Tuh, contoh alat gerak pada ikan atau pada hewan. Bagus, pintar. Untuk kelas 3, pembelajaran hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan yang ada di gambar di depan, ya. Di sini ada apa binatangnya? Ya, pintar. Di sini ada nyamuk. Di sini ada apa lagi? Ikan. Di bawahnya apa lagi? Ya, katak. Nah, ini contoh apa? Contoh hewan, ya. Ada 2 jenis di sini juga. Ada apa saja di sini? Antara cicak dan apa? Ikan. Apa ciri-ciri dari binatang ini? Dari kedua binatang ini, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, ciri-ciri yang ada di binatang ini yaitu cicak hidup di mana? Hidup di darat. Ya, dengan cara bagaimana cicak itu bergerak? Dengan merayap di dinding. Ikan hidup di mana ikan? Ikan itu hidup di air. Apalagi berenang dengan apa? Berenang dengan sirip. Ya, itu termasuk apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Dari penjelasan ibu tadi, siapa yang bisa menjawab? Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup dari kedua tersebut? Apa tadi cicak ciri-cirinya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, pintar. Ya, yang pertama tadi hidup di air. Ya, cicak hidup di air. Cara berkembang biaknya apa tadi? Ya, dengan cara bertelur. Sedangkan ikan, ciri-cirinya apa tadi? Ya, bagus. Ikan itu berenang, ya, bergeraknya dengan cara berenang. Berkembang biaknya bagaimana ikan? Ya, bagus, ya, dengan cara bertelur. Ya, ikan itu bertelur ribuan, ya, ribuan ekor bertelurnya itu, ya. Nah, setelah kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ibu akan menjelaskan tentang nama bilangan dan angka bilangan. Perhatikan ke depan. Ibu sudah jelaskan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur ekornya itu, ya, bertelur itu berapa? Beribu-ribu ekor, ya. Bagaimana kalian menulis angka 1000? Bagaimana nulisnya? Di sini ada 1000, angka bilangannya. Bagaimana nama bilangannya menulisnya? Bagaimana? 1000. Ya, sekarang yang angka 2000. Bagaimana menulisnya? Nama bilangannya di sini apa? 2000 dan seterusnya. Setelah itu kalian bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Tadi berapa angkanya? 1000 dulu, ya, baru 2000, baru 5000 dan seterusnya sampai dengan 10.000. Baik anak-anak, untuk kelas 5 tugasnya yaitu setelah kalian membaca teks bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian harus menulis ide pokok atau gagasan utama dari paragraf tersebut, ya. Setelah itu kerjakan secara berkelompok, ya. Kelompok dibagi menjadi 4 orang, ya. Kerjakan di buku latihan secara berkelompok. Tulis ide pokok yang ada dalam paragraf pertama. Ibu kasih contoh terlebih dahulu, ya. Apa di sini ide pokoknya? Yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, ya. Sekarang kalian kerjakan berkelompok, tulis paragraf kedua sampai dengan paragraf 5. Ide pokoknya apa saja, ya. Setelah itu kumpulkan. Baik, untuk kelas 3 ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu setelah mengamati gambar, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar, yaitu apa? Cicak dan ikan, ya. Cicak dan ikan, ciri-cirinya apa dari kedua hewan tersebut, ya. Setelah itu kalian kerjakan nama bilangan dan angka bilangan, ya. Angka bilangannya
berapa di sini? Contohnya 1000. Bagaimana cara menulisnya atau nama bilangannya di sini? 1000. Itu contoh saja ya. Sekarang kerjakan di buku tugas kalian dengan berkelompok. Kelompok dibagi menjadi 4 orang ya. Kerjakan dulu. Baru setelah itu untuk kelas 5. Setelah berakhirnya pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa setelah mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Untuk kelas 3, kesimpulannya apa? Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu apa? Kalian bisa menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan baik. Setelah mempelajari angka dan nama bilangan, kalian dapat menyebutkan ya angka bilangan dan nama bilangan. Dari pembelajaran awal tadi, Ibu bisa sampaikan bahwa pesan moral yang bisa kita ambil yaitu untuk kelas 5, kita dapat menjaga organ tubuh kita dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat. Ya, itu salah satu pesan moral ya, bahwa kita harus selalu menjaga organ gerak tubuh kita ya. Untuk yang hewan, kita juga bisa menjaga ya atau memelihara dengan baik dengan cara memberikan makan ya, memelihara dengan membersihkan kandangnya atau yang lain ya. Itu adalah pesan moral untuk kelas 5 dari pembelajaran tadi ya. Ya, dari pembelajaran yang kita sudah pelajari tadi, bisa kita ambil pesan moral dari salah satu hewan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ikan. Ikan itu tidak boleh ditangkap dengan bahan peledak ya. Dan juga kita dapat menulis angka dan nama bilangan serta mengurutkan bilangan dengan baik. Anak-anak, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya, untuk kelas 5 dan kelas 3. Baik, Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.